Mentari pagi terlihat malu mengintip di sela-sela dedaunan. Diiringi hembusan angin sepoi, menyapa kami, membelah keheningan pagi. Burung-burung terlihat mulai mengepakkan sayapnya, siap berkicau menyambut pagi penuh harap. Udara sejuk menghadang jiwa-jiwa yang haus akan mistisme, terbalut suasana syahdu dalam rengkuhan kedamaian, teriring indah dalam doa merajut asa. Keraton Dalem Agung Pakungwati begitu terasa menyisakan taburan kalamullah, berterbangan membentuk pesona yang tak terukur, nalar sehat, menuai berkah, penuh makna. Goresan warna sejarah terasa begitu kental membumi di tanah suci Keraton Dalem Agung Pakungwati. Berhiaskan sumur tua, menambah sempurna suasana masa silam. Puji dan syukur terpanjatkan dalam doa tulus ikhlas, terangkai indah dalam kesejukan hati, memohon petunjuk Tuhan yang maha segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada episode kedua ini, kami ingin mengajak Anda bernostalgia jauh ke masa silam, berbagi cerita tentang Keraton Dalem Agung Pakungwati sebagai cikal bakal Keraton Kasepuhan. Keraton Dalem Agung Pakungwati terletak di Komplek Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti peninggalan sejarah yang masih terjaga hingga kini. Keraton ini berdiri pada tahun 1430, berarsitektur ala Majapahit, yang didirikan oleh Pangeran Cakrabuana. Nama Keraton Dalem Agung Pakungwati diambil dari nama putri Pangeran Cakrabuana, yakni Nyimas Ratu Dewi Pakungwati. Secara etimologi, Pakung artinya udang dan Wati artinya perempuan. Di Komplek Keraton Dalem Agung Pakungwati terdapat 3 bangunan. Yang pertama, petilasan Pangeran Cakrabuana. Yang kedua, petilasan Sunan Gunung Jati. Dan yang ketiga, rumah Pangeran Cakrabuana. Petilasan ini pada masanya digunakan untuk perundingan tingkat tinggi para wali, serta untuk mengatur strategi perang. Di sana terdapat sebuah sumur tua. Di sumur inilah dahulu kala prajurit keraton merendam pusaka kerajaan dengan racun yang digunakan untuk melawan para penjajah. Sumur upas ini lebih dikenal dengan nama Sumur Soka karena berada persis di bawah pohon soka besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Akarimba. Jadi keraton awal ini bernama Dalem Agung Pakungwati.
Alam Agung Pakuwati ini dibangun oleh Pangeran Walangsungsang, putra dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Jadi Pangeran Walangsungsang itu keluar dari Pajajaran, melalang buana, membabat alas kota Cirebon dan membangun keraton awal Dalam Agung Pakuwati. Itu tahun 1430 Masehi. Ya, jadi sebelum Sunan Gunung Jati lahir, keraton ini udah berdiri duluan. Sunan Gunung Jati lahir 1448. Ini dibangun tahun 1430 Masehi. Ya, lebih dulu ada. Ya, membangun keraton ini dengan tujuan untuk pusat siar agama Islam, untuk pusat menyebarkan agama Islam. Jadi keraton ini bukan untuk kekuasaan, dia untuk menyebarkan agama Islam keraton ini. Ya. Berarti benernya ini keraton pertama ya? Keraton pertamanya. Nah, ini kita berada di petilasan Pangeran Walangsungsang dan petilasan Sunan Gunung Jati. Ini ruangan ini merupakan istananya. Jadi tempat tinggal, tempat berdoa, berzikir itu di sini. Pangeran Walangsungsang beserta ibunya Sunan Gunung Jati yang bernama Nyimas Rara Santang itu di sini. Ya. Makanya di sini itu ada perintah dari putri Pangeran Walangsungsang yaitu Nyimas Pakuwati, itu perempuan tidak boleh masuk sini. Jadi ini tempat yang masih sakral banget. Jadi tidak ada perempuan yang masuk sini sampai sekarang. Ini khusus untuk laki-laki. Ini satu kehormatan juga tim Akarimba bisa kemari. Buat saya ini tanah suci nih berarti ya. Ya. Kalau perempuan nggak boleh masuk. Kalau yang sebelah sini? Nah, ini petilasannya. Jadi bangunan ini, pendopo ini disebutkan, dinamakan oleh kita ini petilasannya Sunan Gunung Jati. Ya, setelah Sunan Gunung Jati datang ke Cirebon, itu Sunan Gunung Jati bertempatnya di sini. Nah, datang ke Cirebon itu tahun 1479. 1479 datang ke Cirebon sini. Nah, ini setelah Sunan Gunung Jati datang ke sini, ini dinamakan petilasannya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sering tirakat, berdoa, berzikir dan bertempat tinggal di sini juga. Dan yang di tengah sana itu petilasannya Pangeran Walangsungsangnya. Ya, Pangeran Walangsungsang di sana petilasannya. Dan di sini di dalam ini ada sumur kejayaan. Sumur kejayaan itu buat keperluan sehari-hari Sunan Gunung Jati dan Pangeran Walangsungsang beserta ibunya itu keperluan untuk sehari-hari mandi ya. Dan bangunan yang di sana itu bangunan karena perawatan di sini itu agak kurang, itu bangunan di situ pernah ambruk, pernah runtuh, dan tahun 97 itu dibangun ulang. Di sana itu terdapat ada pusar bumi. Ya, pusarnya bumi itu terdapat di sini. Ya, itu banyak versi kalau sejarah itu. Sejarah itu banyak versi. Pusar bumi itu di Cirebon itu ada 2, di sini dan di makam Sedatul Kafi di sana. Makam Sunan Gunung Jati. Soalnya kita tahu cuma di sana. Iya, nggak ada pusar buminya. Ya tergantung ini kepercayaan masing-masing. Pangeran Walangsungsang itu lebih dikenal di sini dengan sebutan Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Mbaku Cirebon. Ya, lebih dikenal di sini. Mbaku Sangkan sama? Sama, Mbaku Sangkan, Mbaku Cirebon sama. Singkat cerita, sekembali Pangeran Cakrabuana menunaikan ibadah haji, kakeknya Mangku Bumi Jumajan Jati atau Ki Gedeng Tapa meninggal dunia. Yang menjadi pewaris tahta kerajaan adalah Pangeran Cakrabuana. Namun, Pangeran Cakrabuana memilih tidak meneruskan tahta kekuasaan kakeknya di Singapura atau Martasinga. Beliau lebih memilih membangun sebuah keraton bercorak Islam di pesisir Cirebon. Keraton tersebut diberi nama Keraton Pakungwati. Dengan berdirinya Keraton Pakungwati berarti berdirilah sebuah kerajaan Islam pertama di Tatar Sunda Pajajaran yang diberi nama
Nagara Agung Pakungwati Cirebon, atau dalam bahasa Cirebon disebut dengan Nagara Geng Pakungwati Cirebon. Kemudian Keraton Dalam Agung Pakungwati dikembangkan menjadi pusat syiar agama Islam di Pulau Jawa. Dari Keraton Dalam Agung Pakungwati inilah menjadi titik awal berdirinya Kesultanan Cirebon dan Banten. Mendengar berdirinya kerajaan baru tersebut, ayahnya Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata Prabu Siliwangi merasa senang. Kemudian mengutus Tumenggung Jayabaya untuk melantik Pangeran Cakrabuana menjadi Raja Nagara Agung Pakungwati Cirebon dengan gelar Abhiseka Sri Magana dan menerima gelar Kalungguhan Kaprabuan serta tanda kekuasaan Anari Makna Kacawartian. Di sini jelas bahwa Prabu Siliwangi tidak anti-Islam. Ia justru bersikap rasika darmika ring pamekul agami Rasul. Adil bijaksana terhadap orang yang memeluk agama Rasul. Demikian sepenggal kisah Keraton Dalam Agung Pakungwati. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu pengetahuan serta pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini, silahkan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, ilmu napas itu, bila di luar disebut ilmu gaibul guyub, bila di dalam disebut ilmu sirul asror. Dari napas itulah muncullah ibadah Muhammad, dan dari jasad itulah muncullah ibadah Adam, sebagaimana yang ada di dalam rukun Islam, bahwa ibadah Muhammad itu adalah sholahud daim, sholat yang terus-menerus tanpa henti. Napas itu yang keluar masuk dari mulut, nupus itu yang keluar masuk dari hidung, tan napas itu yang keluar masuk dari telinga, ampas itu yang keluar masuk dari mata. Maka napas itulah yang akan menuju kepada Arsatul Majid. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.